Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 17 garing PDT.G.S garing 2020 garing PN Batam antara pihak penggugat Muhammad Hisham melawan tergugat Mei S. Luman Tobing akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim perintahkan kepada seluruh hadirin sidang untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Hakim anggota siap? Siap, Yang Mulia. Panitera dan petugas siap? Siap Yang Mulia. Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 17 garing PDT.G.S garing 2020 garing PN Batam antara pihak penggugat Muhisham melawan pihak tergugat Mei S. Luman Tobing pada hari ini, Kamis, tanggal 29 Oktober 2020, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, sesuai agenda sidang pada hari ini, adalah menyampaikan laporan hasil mediasi dari para pihak. Untuk itu, Majelis Hakim tanyakan kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah dilakukan proses mediasi dengan kuasa hukum tergugat? Baik Yang Mulia, kami selaku kuasa hukum penggugat telah melakukan mediasi dengan kuasa hukum tergugat. Namun dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai kata sepakat. Baik. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah sudah dilakukan proses mediasi dengan kuasa hukum penggugat? Yang Mulia, kami selaku kuasa hukum tergugat telah melakukan mediasi dengan kuasa hukum penggugat. Namun sampai saat ini dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai kata sepakat. Baik, oleh karena dalam proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat, maka sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah siap dengan gugatan saudara? Siap Yang Mulia, kami telah siap dengan surat gugatan dari pihak penggugat. Silahkan dibacakan kepada kuasa hukum tergugat, dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Sebelumnya terima kasih Yang Mulia, izin membacakan surat gugatan. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batam, perihal gugatan non prestasi. Dengan hormat, perkenankanlah kami, Aulia Afifah, Sarjana Hukum, Cesar Ali Syabana, Sarjana Hukum, dan Intan Palia, Sarjana Hukum, selaku advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Sanjaya Lover, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2019, dalam hal ini bertindak atas nama klien kami, Muhammad Hisham, beralamat di Komplek Perumahan Taman Citra Asri, Blok nomor 50, Kecamatan Terbesi, Kelurahan Sagulung, Kota Batam, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Kemudian mengajukan gugatan non prestasi terhadap Mei S. Luman Tobing, bertempat tinggal di Perumahan Buana Impian 1, Blok D nomor 11, RT 2 RW 14, Kelurahan Terbesi, Kecamatan Sanggulung, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun dasar-dasar diajukannya gugatan adalah: pertama, bahwa pada awal tahun 2018, awal mulanya penggugat dengan tergugat berkomunikasi menggunakan media sosial Facebook tentang penjualan satu unit rumah tinggal yang berlokasi di Perumahan Taman Citra Asri, Blok E nomor 50, Kelurahan Terbesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, di mana dalam komunikasi tersebut kedua belah pihak langsung bersepakat dan pada saat itu juga melakukan survei rumah yang diperkirakan pada pukul 8 malam. Kedua, bahwa penggugat tertarik dengan rumah yang dijual tergugat. Ditambah lagi pada saat itu tergugat berjanji kepada penggugat kelak jika pada saat proses pengajuan milik nama, tergugat bersedia membantu dengan sepenuhnya agar proses pembalikan nama dapat berjalan mudah dan lancar. Hal ini diyakinkan oleh tergugat, di mana ia mengaku bahwa dirinya merupakan legal officer di Bank Tabungan Negara atau BTN Syariah, sehingga membuat penggugat dan istri tergugat semakin tertarik.
3, bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018 dilakukan pembayaran DP kepada penggugat terhadap tergugat sebesar Rp25 juta atas pembelian 1 unit rumah yang terletak di perumahan Taman Citra Asri Blok E nomor 50, Kelurahan Permisi, Kecamatan Sabulung, Kota Batam. Yang keempat, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018 antara penggugat dengan tergugat telah membuat perjanjian jual beli rumah di bawah tangan bermaterai 6.000 atas 1 unit rumah yang terletak di perumahan Taman Citra Asri Blok E nomor 50, Kelurahan Permisi, Kecamatan Sabulung, Kota Batam, di mana dalam perjanjian tersebut penggugat telah memberikan DP sebesar Rp25 juta. Kelima, bahwa selanjutnya di saat setelah penggugat telah memberikan uang tersebut seperti yang tertera pada poin 4, maka penggugat mengajak tergugat untuk mengajukan proses balik nama ke notaris cetak. Namun setelah sampai di kantor notaris, penggugat mengatakan pembayaran DP belum lunas dan cicilan di Bank BTN Syariah masih berjalan 11 bulan lamanya, sehingga tergugat meminta untuk menunda waktu proses balik nama sampai DP lunas, serta biaya-biaya balik nama menjadi tanggungan bersama. Mohon izin Yang Mulia, surat gugatan dianggap telah dibacakan. Untuk selanjutnya, rekan saya, Dintan Valia, akan melanjutkan. Di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam agar berkenan untuk memutuskan dalam petitum. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat perjanjian kesepakatan jual beli yang dilegalisasi oleh Heri Ridwanto SH selaku notaris di Batam pada tanggal 7 September 2019 dengan nomor legalisasi 5788-L-2019 adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai undang-undang. 3. Menyatakan perbuatan tergugat yang tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan takeover kepada penggugat sebagai perbuatan mohon prestasi atau ingkar janji. Lalu yang keempat, menghukum tergugat untuk mengembalikan keseluruhan uang yang telah dikeluarkan oleh penggugat yang rinciannya sebagai berikut. A. Biaya uang muka atau down payment sebesar Rp50 juta. B. Biaya pembayaran cicilan kredit perumahan rakyat di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Batam selama 13 bulan yang setiap bulannya dibayarkan sebesar Rp2.300.000 berjumlah sebesar Rp29.900.000. C. Biaya pembelian material untuk perbaikan atau renovasi bagian dapur sebesar Rp8.443. Dan yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya imaterial sebesar Rp100 juta. 6. Menghukum tergugat membayar uang paksa atau doangsom sebesar Rp1 juta per hari keterlambatan yang terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Yang ketujuh, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, dan kasasi dari tergugat. Yang kedelapan, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian surat gugatannya, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Apakah saudara penggugat tetap pada gugatan tersebut, ataukah ada perubahan? Ya, Yang Mulia, kami tetap pada gugatan tersebut. Baik, saudara tergugat, apakah Anda mengetahui isi gugatan tersebut? Iya, Yang Mulia, kami selaku kuasa hukum tergugat telah mempelajari dan memahami isi gugatan tersebut. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban atau tanggapan atas surat gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat? Yang Mulia, kami akan mengajukan tanggapan atau jawaban atas surat gugatan yang diajukan oleh penggugat. Baik, kapan saudara siap? Kami selaku kuasa hukum tergugat meminta waktu 2 minggu untuk mengajukan tanggapan atau jawaban atas surat gugatan tersebut. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Kami keberatan, Yang Mulia, karena kami rasa waktu 1 minggu sudah cukup, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan pada pihak kuasa hukum tergugat untuk menyusun jawaban, sidang ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada minggu depan. Pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 5 November 2020, Yang Mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, dengan demikian,
sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 17-PDT-GS-2020-PN Batam antara pihak penggugat Muhammad Hisyam melawan tergugat Mei S. Lumban Tobing dinyatakan selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruangan, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam nomor register perkara nomor 17-PDT-G-S-2020-PN Batam antara pihak penggugat Muhammad Hisyam melawan tergugat Mei S. Lumban Tobing akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim perintahkan kepada seluruh hadirin sidang untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Hakim anggota siap? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Panitera dan petugas siap? Siap, Yang Mulia. Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 17-PDT-G-S-2020-PN Batam antara pihak penggugat Muhisyam melawan pihak tergugat Mei S. Lumban Tobing pada hari ini, Kamis tanggal 5 November 2020. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah mencapai perdamaian? Baik, Yang Mulia, sampai saat ini kami belum mencapai titik perdamaian dengan pihak penggugat. Baik, untuk pihak kuasa hukum tergugat, bagaimana saudara? Apakah sudah siap dengan jawaban saudara? Baik, kami selaku kuasa hukum tergugat sudah siap, Yang Mulia. Silahkan diserahkan dan kemudian dibacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya mohon izin untuk surat jawaban akan dibacakan oleh rekan kami, yaitu Saudara Rifki Wijayanto, Sarjana Hukum. Kepada Rifki Wijayanto, saya persilakan. Terima kasih Yang Mulia, kami siap membacakan isi surat jawaban. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batam, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Lia Sufiani, Sarjana Hukum, MKN, Jihan Nabila Wahid, Sarjana Hukum, MKN, dan Rifki Wijayanto, Sarjana Hukum, MH, pada kantor hukum atau law office, DJ and Partner Advocates and Legal Consultant. Dalam eksepsi, tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh penggugat, kecuali yang secara tegas tergugat uraikan dalam eksepsi ini. Dan oleh karena itu, tergugat menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut. Eksepsi dilatoria. Bahwa gugatan wan prestasi atau ingkar janji yang diajukan penggugat terhadap tergugat dalam perkara akuo pada Pengadilan Negeri Batam masih terlalu dini atau prematur. Karena gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara akuo masih belum melewati batas waktu dalam kesepakatan jual beli tertanggal 7 September 2019 antara penggugat dan tergugat. Yang kedua ialah exceptio obscur libel, bahwa gugatan wan prestasi atau ingkar janji penggugat adalah kabur, sebab antara posita dan petitum yang diajukan oleh penggugat dalam perkara akuo sangat bertentangan. Berdasarkan uraian atau alasan tersebut, di atas tergugat dengan ini memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
Namun jika majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dipertimbangkan uraian jawaban dalam pokok perkara di bawah ini. 2. Pokok perkara. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh penggugat, terkecuali secara sah tergugat uraikan dalam jawaban ini. 2. Bahwa tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan penggugat, yang dalam gugatannya menyatakan bahwa tergugat mengaku merupakan seorang legal officer pada Bank Tabungan Negara Syariah, yang mana pada faktanya tergugat adalah merupakan seorang ibu rumah tangga. Dalil gugatan penggugat menurut tergugat terkesan mengada-ngada di dalil dalam gugatannya. 3. Bahwa sebagaimana kesepakatan jual beli antara penggugat dan tergugat tertanggal September 2019, tergugat selalu berusaha beritikat baik untuk melaksanakan kewajibannya terhadap penggugat. 4. Bahwa dalil penggugat tidak benar, di mana sesuai dengan kesepakatan jual beli tertanggal 7 September 2019 yang telah disepakati oleh para pihak. Tergugat memberi batas waktu 6 bulan kepada penggugat untuk mengajukan kredit ulang kepada bank manapun yang diinginkan oleh penggugat. 5. Bahwa tergugat merasa heran dan kecewa atas gugatan penggugat, mengatakan tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi kepada penggugat. Sebab dasar perhitungan batas waktu 6 bulan yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat dalam pengajuan kredit ulang bank yang diinginkan oleh penggugat adalah jatuh pada tanggal 7 Maret 2020, namun faktanya penggugat sudah mengajukan dan mendaftarkan gugatan wan prestasi atau ingkar janji di Kepanitraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 6 Maret 2020. 6. Bahwa tergugat secara nyata dengan tegas tidak pernah melakukan perbuatan wan prestasi atau ingkar janji kepada penggugat. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat mohon dengan hormat agar majelis hakim berkenaan memutuskan sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi. Menerima eksepsi tergugat tersebut. 2. Dalam pokok perkara. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Baik, oleh karena tergugat tidak mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 162 RBG, maka eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir. Untuk itu, proses persidangan akan dilanjutkan dengan acara replik. Apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan replik? Benar, Yang Mulia. Kami dari pihak penggugat akan mengajukan replik dan memohon kepada Yang Mulia untuk memberikan jangka waktu selama 2 minggu. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Mohon maaf Yang Mulia, kami keberatan dengan waktu yang diajukan dari pihak penggugat. Kami rasa waktu 1 minggu sudah cukup. Mohon maaf Yang Mulia. Kami perlu mempersiapkan replik dengan seksama sehingga dapat menanggapi dalil-dalil yang tertera dalam surat jawaban yang dibuat oleh pihak tergugat. Terima kasih. Baik, dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa waktu 1 minggu dirasa cukup untuk kuasa hukum penggugat menyiapkan replik. Dengan demikian, sidang ditunda selama 1 minggu dan akan dilanjutkan pada minggu depan. Pada tanggal berapa, Pak Nitera? Tanggal 12 November 2020, Yang Mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Yang Mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 17-PDT-G-S-2020 PN Batam antara pihak penggugat Muhammad Hisham melawan tergugat Mei S. Lumbeng dinyatakan selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali.